Nikah adalah salah satu perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semua orang suka di atas dunia ini. Saaran merari salah supuk perintah nenek, salah supuk perintah Nabi, sak dengan selaput dengan kelebet, selaput dengan ampuk gawin gawen saaran merari. Dari itulah sebabnya bahwa selapu nikmat sara elik bawun dunia, kullu ni'amillahi zalat, semua nikmat Allah, selapu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sara elik bawun dunia sebatas engkah bawun dunia doang, kecuali nikmat nikah, kecuali nikmat saaran merari. Kemai bakso hanya sebatas di lidah, kemai makanan minuman yang lain hanya sebatas di dunia, tapi nikmat kemai saaran merari ya masya Allah, ia idap lik dunia kurang lebih ia endah idapan era elik surga. Karena maiknya yang namanya nikah, sehingga maik lalu saaran merari sampai terperintah isi Allah 2, 3, 4 manik disida Allah subhanahu wa ta'ala ila Al-Quran. Pankihu ma tabalakum minan nisa, hendaklah kalian menikahi wanita-wanita yang engkau cintai. Ada yang pada merari kancenina mama tabalakum sabu melek, kalau bahasa kita hendak merari kancen dengar sandit melek. Pira tak temanikan insyaAllah masna 2 lamun tekawu, wasulasa 3 lebih seru, waruba'a 4 kalau kuat, fa illam ta'dilu pawahidah, ya kalau ndak mampu 2, 3, 4 paling kurang 1. Karena nikmatnya yang namanya nikah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan kepada kita sebagai hambanya, kita sebagai umatnya, untuk melakukan yang namanya nikah, untuk gawe saaran merari nikah. Ternyata selapu perintah Allah ndarak sak dengan selapu kelebat, selapu demen, selapu ampuk gawen selain saaran merari. Selaput kelas-kelas orang awam, kelas-kelas saya, kelas-kelas orang awam, kelas-kelas orang biasa malas untuk kita sholat, malas untuk kita berpuasa, malas untuk kita bersedekah, malas untuk kita tahajud, malas kita untuk baca Quran, malas kita lakukan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Lagu papah perintah merari ja, masalah manuk-manuk doang kenyambuan. Apalagi kita sebagai manusia, apalagi kita yang merupakan punya fitrah, punya hawa nafsu, punya keinginan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Otomatis kita semua ingin yang namanya menikah, semua kita ingin melakukan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita pahami bahwa perlu pahami, perlu mengerti bahwa ndak sak tahu nikah nu hanya sunnah, merari nu sunnah Nabi, merari nu perintah Allah Taala. Lagu ndik neman tahu arak syarat-syarat baru tersunat saaran merari. Ndak parang saaran merari hanya bekapungan doang. Dia sakanen merari nu hanya barang tendo, tidak. Yang namanya nikah baru dia menjadi sunnah. Pertama adalah limuhtajin, bagi orang yang punya keinginan. Yang kedua adalah bagi orang yang taik juga. Ya, taik artinya adalah punya keinginan, punya kemampuan. Bahasa jamaknya bahwa setelah narak kemauan ada juga kemampuan, alias untuk nafkah zahiriahnya maupun nafkah batiniahnya.
ada dia berikan, punya uang untuk dia berikan mahar, untuk penyelesaian prosesi akad nikahnya, punya rumah, punya fasilitas-fasilitas, pakaian, perabot-perabot yang ada harus kita miliki. Tapi kebanyakan yang kita lihat sekarang di Lombok maupun yang dulu, ternyata merarik telakuan mas kawin 1 juta, 2 juta, 5 juta doang masih mikir. Kalau seperti itu keadaannya, belum kita disunnahkan yang namanya menikah. Punya anak, rumah tidak punya, mencari rezeki belum bisa, untuk membelikan istrinya pakaian, makan dan minum belum mampu. Berarti tatkala seperti itu keadaannya aja, belum ndik teman tersunahan, ndik teman sampai level sunnah untuk melakukan yang namanya akad nikah. Ndik teman sunnah gawe perintah Nabi, lamut nikman mencukupi syarat-syaratnya adalah adik berdua balik, adik mampu pita rezeki bilang jelu bilang malam untuk makanan istri kita, adik mampu untuk belian pakaian, punya kemampuan batiniah, zahiriah dan seterusnya. Kalau itu belum ada, kemauan keras, keinginan luar biasa, lagunin mantau PT kepeng, ndarak biayen, maka sebaiknya fa'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija'. Orang seperti itu caranya yang dianjurkan oleh Nabi, hendaklah untuk berpuasa, karena puasa itu bisa meredam, bisa mengekang, bisa menurunkan tensi nafsu syahwat, keinginan seseorang. Inilah hal yang perlu kita pahami, syarat-syarat baru nikah itu disunnahkan, baru mendapat pahala. Bisa saja nikah menjadi haram, lamun temerari pekesia anak dengan pekesia anak jari bukan sunnah, haram merdosa temerari. Lamun niate pekesia-sia anak dengan dek temampu bin mangan ngenem, anak jari terlantar, borong temau pahala merari, lagu dosa maut. Karena Allah Subhanahu wa taala maupun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surut saran merari adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan leman bawun dunia sampai surga. Saya enggak nikmat merari ya sampai kekal sampai surga akhirat. Para hadirin jamaah yang kami cintai, tentunya Allah memerintahkan, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam surut saran merari. Arak kena, arah hikmah pertama dari segi akhiratnya, limudha'afatil a'mal, adin amal ibadah berlipat ganda. Marak misal manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatani minal mutazawwiji, sembahyang 2 rakaat atau ibadah-ibadah lain, lagu lamun tuah merari abdalu, lebih abdal, lebih solah min 70 rakaatan, leman 70 rakaat minal azabi, sawah tegawe waktu untuk masih bajang. Waktu muda sembahyang 2 rakaat ya nilainya 2 rakaat. Lagu lamun tuah merari ibadah 2 rakaat lebih abdal yang 2 rakaat ini setelah menikah ketimbang 70 rakaat bagi orang yang belum menikah. Berarti maknanya amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah dengan sebab kita menikah. Ini untuk akhiratnya. Untuk duniawinya, kelebihannya di dunia adalah fa innahunna ya'tina bil mal. Wanita itu adalah sebagai magnetnya rezeki. Nina no ye undang rezeki, ndak cerita dengan bajang sogeh. Waktu untuk bajang sederhana, biasa-biasa. Tapi tatkala kita menikah, lamun tuah marari tahun tenadahan, berduit anak, berduit tahun piak balik, tahun berduit motor, tahun berusaha dan lain sebagainya. Itulah barokahnya, itulah hikmahnya, itulah faedah yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahunna ya'tina bil mal, saya enggak saran dengan nina adalah empuh rezeki. Karena yang namanya wanita adalah magnet, ia kontak rezeki. Suami yang mencari, istrilah yang di rumah untuk mengontak rezeki. Nah dari itulah
bahwa perintah Allah maupun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada faedahnya, semua ada manfaatnya, baik dari dunia maupun sampai akhirat nantinya. Selanjutnya di antara faedah hikmah kelebihan dari nikah adalah li ikhrajil ma'il ladzi yadurru ihtibasuhu, untuk kesehatan, untuk mengeluarkan air kalau dipendam, kalau disimpan menyebabkan seseorang sakit jasmani, sakit rohani, sakit batin, sakit atiangan, sakit pikiran, galau lamun simpan air yang dinamakan sperma, sateparan aran mani lamun ditesogolan, ini dengan jari jogang, ini dengan jari jegol lamun wah air no taek sampai otak. Dari itulah perlu dikeluarkan dengan cara apa? Melalui pintu yang namanya nikah. Selanjutnya adalah hikmah daripada nikah ini, sebabnya disyariatkan, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun Allah Subhanahu wa taala adalah lihibzin nasali, untuk terjaganya yang namanya nasal, yang namanya nasab, yang namanya keturunan. Bayangkan kalau nikah tidak disyariatkan oleh Allah, saya itu kena ama. Siapa kepada siapa kita akan mengadu? Siapa yang akan bertanggung jawab kepada diri kita ini? Tatkala kita sakit, kita mau sekolah sampai kita masuk liang lahat, siapa yang akan bertanggung jawab? Dengan adanya pintu yang namanya nikah, maka yang akan bertanggung jawab adalah orang tua. Yang akan bertanggung jawab adalah bapak. Tatkala kita sakit, bertanggung jawablah kedua orang tua kita. Tatkala kita ingin sekolah sampai masuk liang lahat, yang bertanggung jawab adalah bapak kita. Demikian halnya tatkala misalnya orang tua kita meninggal dunia, punya warisan, siapa yang akan mewarisinya? Siapa yang akan menerimanya? Yang mewarisi dan menerimanya adalah keturunan. Dari itulah tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya nikah. Demikian juga tidak sia-sia Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan dan memerintahkan kita yang namanya nikah ini. Setelah kita menikah, otomatis kita akan punya tanggung jawab. Setiap orang yang menikah selapu dengan meradik tentunya tidak akan bebas dari ujian. Imma ujian dari keluarga, imma ujian dari tetangga, atau ujian dari suami, atau ujian dari istri. Semuanya itu harus kita hadapi. Semuanya itu harus kita sadari diri kita sendiri. Apapun profesi kita, apa-apa terjadi lek bawon dunia, dit nini luput leman ujian, dit nini luput leman cobaan. Itu adalah caranya Allah untuk menguji keimanan, keyakinan daripada hamba-hambanya yang ada di atas dunia ini. Dari itulah apapun yang kita hadapi dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya nikah, harus kita sadari, pahami, peringati diri kita sendiri adalah tidak akan luput dari ujian, tidak akan luput dari cobaan. Tatkala kita bisa menyadari hal itu, otomatis kita akan tenang atiangan, tenang pikiran tatkala ente gawe perintah Allah maupun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teringat diri bahwa din mungkin sebab kemerari ye sikit sere susah, din mungkin sebab kek gawe perintah Nabi ye sikit sere sangsara, tidak mungkin. Tapi ini adalah ujian, tapi ini adalah cobaan. Biasa setelah ada ujian, ada dengan ada kenaikan. Otomatis lamun tak susah, setelah susah kita akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah setelah kita menikah, kita akan punya anak, kita akan punya tanggung jawab. Otomatis panjang lebar pembahasan tentang hal itu. Yang kami ingin sampaikan bahwa kewajiban sang orang tua kepada anaknya, di antaranya adalah ayuh sinasmahu, harus dia berikan anaknya nama-nama yang baik, harus dia mengakekahkannya seperti yang sudah saya jelaskan. Kaitannya dengan akekah, kaitannya dengan kurban, itu sama. Hikmah daripada akekah itu apa, semua sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diingat kembali. Kaitannya dengan akekah maupun korban itu sama. Tapi inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Kewajiban orang tua kepada anaknya, ayuh sinasmahu, dia berikan nama yang baik. Setelah dia berikan nama, diakekahkan. Kalau laki-laki
2 kambingnya, kalau perempuan 1 kambingnya. Semuanya itu ada hikmahnya, likai yanmuwa numu wa ghairihi, agar anak kita bisa bersaing, bisa mengikuti jejak orang-orang yang hebat. Kita bantu dia dengan akikah. Yang namanya akikah adalah marhu al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Anak itu adalah sudah digade oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tebus dia dengan kita sembelihkan kambing. Intinya panjang lebarnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya kewajiban yang kedua kepada anak, kewajiban orang tua kepada anak adalah setelah pertama tadi ayusinasmahu wa adabahu. Harus kita ajarkan anak kita adab, akhlak, baik akhlaknya dengan Allah maupun akhlaknya sesama hamba Allah, akhlaknya ke orang tua, akhlaknya kepada tetangga, akhlaknya kepada saudara-saudaranya. Itu adalah tanggung jawab, itu adalah kewajiban bagi orang tua. Yang ketiga adalah wazawwajahu iza balagha. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikahi juga anaknya nanti kalau sudah menikah. Jangan tatkala anaknya menikah dia bawa berang, anak akan merari lalun palek kadu kelewang. Padahal ni aja lah kelebat saran merari. Papa anak merari ya silin luar biasa. Jadi perlu kita sadari, perlu kita pahami, kewajiban orang tua kepada anak adalah wazawwajahu iza balaga. Pemerari lamun wahwaye, lamun wah merari silahkan, wajib kita nikahi dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.